Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Arsenal versus Manchester City, Raheem Sterling menangkan Citizen 1-0. Manchester City pulang dari lawatan ke Arsenal dengan angka penuh. Gol awal Raheem Sterling menjadi pembeda kedua tim. Duel Arsenal versus Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris yang digelar di Emirates Stadium. Manchester City yang tampil agresif sejak awal sudah memimpin di menit kedua. Raheem Sterling mengoyak gawang Arsenal lewat sundulan memanfaatkan umpan silang Riyad Mahrez. Keunggulan cepat itu bikin Manchester City nyaman menguasai pertandingan, tapi pada prosesnya malah kesulitan mendapatkan gol lain. Arsenal bermain lebih pasif dan mengincar lewat serangan balik, tapi The Gunners kepayahan menciptakan peluang bersih sepanjang pertandingan. Skor 1-0 bertahan sampai pertandingan usai. Manchester City pun memperpanjang rangkaian kemenangan di Liga Inggris jadi 13 laga dan kiah kuku di puncak klasemen. Tim besutan Pep Guardiola itu mengoleksi 59 poin dari 25 laga, sedangkan Arsenal di posisi 10 dengan 34 poin. Manchester United versus Newcastle, setan merah menang 3-1. Manchester United kembali ke jalur kemenangan di Liga Inggris. Setan merah mendapatkan usai mengalahkan Newcastle United 3-1. Bertanding di Old Trafford pada Senin dini hari tadi, MU kesulitan melepaskan tembakan meski mendominasi penguasaan bola. Setan merah dalam posisi tersebut malah lebih banyak mendapat ancaman saat Newcastle balik menyerang. MU pada akhirnya berhasil unggul duluan lewat Marcus Rashford saat laga berjalan setengah jam. Namun, Newcastle cuma butuh waktu 6 menit untuk membuat kedudukan imbang 1-1. The Red Devils berhasil melesatkan 2 gol tambahan di babak kedua, bermula dari tembakan Daniel Javis dan dilanjutkan lewat eksekusi penalti Bruno Fernandes. Kemenangan ini menandai MU kembali ke jalur kemenangan setelah sebelumnya mendapatkan hasil imbang. MU kini naik ke urutan kedua klasemen Liga Inggris dengan 49 poin, unggul selisih gol dari Leicester City di posisi kedua. Newcastle berada satu tingkat di atas zona degradasi atas tepatnya di posisi ke-17 dengan 25 poin. Hasil Liga Italia, Inter Milan pecundangi AC Milan. Inter Milan berhasil menang di Derby della Madonnina pada Minggu malam. Nerazzurri menghancurkan AC Milan dengan skor mencolok 3-0. Inter memulai laga dengan baik, langsung unggul pada menit kelima setelah Lautaro Martinez menanduk masuk umpan Romelu Lukaku. 1 gol itu menjadi satu-satunya gol di babak pertama. 12 menit babak kedua berjalan, Martinez mencetak gol keduanya. Kali ini, bomber asal Argentina tersebut berhasil menyambut umpan Ivan Perisic. Perisic kembali menjadi kreator gol timnya pada menit ke-66. Kali ini, umpannya berhasil dijangkau Lukaku untuk mengubah skor menjadi 3-0. Tertinggal 3 gol, tak membuat Milan patah arang. Namun, penampilan disiplin para pemain Inter membuat peluang yang didapat Rossoneri gagal membuahkan hasil. Tambahan 3 poin ini membuat Inter menggeser Milan dari puncak klasemen sementara Serie A dengan 53 poin dari 23 pertandingan. Jebol gawang Milan, Lukaku samanya rekor 71 tahun di Inter Milan. Romelu Lukaku menyamai rekor yang sebelumnya telah bertahan 71 tahun di laga Derby della Madonnina antara AC Milan versus Inter Milan. Inter Milan bertanding melawan AC Milan di laga pekan ke-23 Serie A 2020-2021 sebagai tamu di San Siro. Nerazzurri tampil apik di pertandingan derby ini. Mereka solid dalam menyerang dan juga saat bertahan. Milan pun berhasil mereka hajar dengan skor telak 0-3. Lautaro Martinez menjadi bintang lapangan dengan 2 golnya. Sementara itu Lukaku jadi pelengkap dengan tambahan 1 gol. 1 gol dari Romelu Lukaku di menit ke-66 itu berarti besar bagi striker Belgia tersebut. Gol itu tak cuma mematikan pertandingan, namun gol itu membuatnya mencatatkan rekor baru. Ia menyamai rekor gol Benito Lorenzi pada tahun 1950 silam. Lukaku menjadi pemain pertama usai Lorenzi yang bisa mencetak 4 gol beruntun dalam 4 laga derby. Rekor itu pertama kali tercipta pada musim 1972 dan 1973 silam. Sementara itu, dengan golnya ke gawang AC Milan,
Romelu Lukaku musim ini telah mengemas total 23 gol di semua ajang kompetisi bagi Inter Milan, 17 diantaranya di pentas Serie A. Haaland targetkan gaji tinggi untuk klub yang ingin membelinya. Ambisi Manchester United untuk bisa membeli Erling Braut Haaland mungkin akan menemui jalan buntu, sebab sang penyerang diklaim mematok gaji yang sangat tinggi di klub barunya. Erling Haaland tampil impresif sejak dibeli Dortmund pada Januari 2020 lalu. Kala itu, Dortmund hanya perlu membayar 20 juta euro untuk bisa membelinya dari RB Salzburg. Haaland kini menjadi bidikan banyak klub papan atas Eropa. Hal yang bukan rahasia lagi tentunya, Manchester United, Real Madrid, hingga Chelsea sangat tertarik pada pemain asal Norwegia itu. Namun, seperti dikutip dari Daily Star, upaya klub-klub di atas untuk bisa membeli Erling Haaland dipastikan tidak mudah, sebab dia meminta gaji 300.000 pound sterling atau sekitar 5,9 miliar rupiah per pekan. Sekian gaji, klub peminat jasa Haaland juga harus membayar mahal untuk bisa membelinya. Haaland disebut punya klausul pepelasan di kontraknya dengan nilai 80 juta euro dan akan aktif pada Juli 2022 nanti. Martin Odegaard dapat kode soal kontrak permanen. Playmaker muda yang baru dipinjam Arsenal dari Real Madrid, Martin Odegaard, memperlihatkan adaptasi yang bagus untuk segera menjadi bagian penting skuad asuhan Mikel Arteta sejak datang ke Emirates Stadium pada Januari 2021. Mikel Arteta cenderung ingin mempertahankan pemain pinjaman itu di Emirates Stadium. Martin Odegaard baru saja menjadi starter dalam 2 pertandingan berturut-turut bersama Arsenal, yaitu menghadapi Leeds United Premier League dan Benfica di Liga Eropa. Bahkan, Odegaard berperan penting dalam kreativitas lini tengah The Gunners dalam kedua pertandingan tersebut. Bahkan, sejumlah pundit, media olahraga, dan penggemar Arsenal sepakat bahwa pemain pinjaman dari Real Madrid itu telah menjadi pemain bintang dalam laga kontra Benfica. Mikel Arteta pun mendapatkan pertanyaan mengenai kemungkinan status Odegaard akan dipermanenkan di Arsenal saat jelang laga kontra Manchester City. Mikel Arteta pun tak ragu untuk mengungkapkan bagaimana penilaiannya mengenai karakter dan kepribadian Martin Odegaard ketika berada di lapangan hijau. Menurutnya, Odegaard adalah sosok pemain muda di dalam tim dan tidak menutup kemungkinan untuk mempermanenkannya. Messi catatkan rekor baru meski gagal bawa Barcelona raih kemenangan. Superstar Barcelona, Lionel Messi, sukses melampaui rekor penampilan Xavi usai bertanding melawan Cadiz. Barcelona menjamu Cadiz di Jornada ke-24 La Liga 2020-2021. Blaugrana mengawali laga dengan sangat baik. Setengah jam laga berjalan, Barca mendapat penalti. Messi kemudian bisa mengeksekusi hukuman dari titik 12 pas dengan sempurna. Sayangnya, keunggulan itu tak bisa mereka tambah. Bahkan Cadiz akhirnya bisa mencetak gol balasan pada menit ke-89. Lionel Messi memang gagal membawa Barcelona menang, akan tetapi ada satu hal di lawan Cadiz itu yang sedikit bisa menghibur hatinya. Messi kini berhasil mencatatkan rekor baru. Ia sukses melewati rekor penampilan Xavi bagi Barcelona. Menurut laporan gol, Messi kini menjadi pemain yang paling banyak tampil di pentas La Liga di sepanjang sejarah Barcelona. La Pulga sekarang mencatatkan 506 penampilan, 1 kali lebih banyak dari Xavi. Jurgen Klopp bawa Liverpool replikasi rekor buruk 58 tahun silam. Liverpool dan Jurgen Klopp belum beranjak dari periode sulit. Bahkan, The Reds baru saja memreplikasi atau mengulang catatan buruk yang terjadi 58 tahun silam. Liverpool menjamu Everton pada Sabtu malam. Laga pekan ke-25 Premier League musim 2020-2021 itu digelar di Anfield. Liverpool kalah dengan skor 2-0. 2 gol Everton dicetak Richarlison pada menit ke-3 dan Sigurdsson pada menit ke-87. Liverpool pun kini berada di posisi ke-6 klasmen Premier League dengan 70 poin. Dikutip dari Squawka, hasil buruk yang didapat Liverpool ketika berjumpa Everton membawa mereka dalam periode kelam, sebab The Reds mengulang rekor buruk pada tahun 1963 silam. Liverpool mengulang catatan kekalahan beruntun di kandang dengan kebobolan lebih dari 1 gol di Anfield. Liverpool sendiri telah kalah pada 4 laga kandang beruntun di Premier League.